keluhan masyarakat banyak jalan yang rusak. Ya, Nah, jalan yang rusak ini tidak lepas dari sumber dana infrastruktur pemeliharaannya adalah PAD. Nah, tentunya tidak lepas dari peran siapa? Pengusaha, peran dari masyarakat sendiri, peran dari petugas sendiri yang harus memiliki integritas. Mereka tidak boleh lagi sudah cukup sekian ada tawar-menawar dalam hal pajak. kemudahan dalam membayar Pajak, pajak, PBB, semua P2. serba digitalisasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Sobat Ngopi Bos, hari ini kita hadir kembali dalam sesi podcast bersama Kepala Bapenda. Hari ini kita akan berbicara tentang target capaian kinerja optimalisasi PAD, terkait dengan kondisi keuangan pendapatan daerah, dan banyak hal yang akan kita bicarakan. Karena memang mau tidak mau, suka atau tidak suka, ketika ada keterbatasan atau efisiensi anggaran, maka yang harus kita lakukan itu adalah optimalisasi PAD. Maka sudah hadir di tengah-tengah kita Kepala Bapenda Bondowoso. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Pak Kaban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di Ngopi Bos, ngobrol pengembangan inovasi Bondowoso, salah satu inovasi dari Bapperida Kabupaten Bondowoso. Ngobrol terkait dengan optimalisasi PAD, saya tergerak dengan bahasa Pak Kaban bahwa Bapenda itu punya slogan berlari. Bahkan beliau mengatakan di setiap kesempatan bahwa PAD itu adalah nyawa kita. Monggo dijelaskan apa yang dimaksud dengan berlari itu kayak apa, sekencang apa. Yang kedua terkait dengan bahwa PAD itu nyawa kita, seolah-olah ketika kita tidak bisa mencapai, ya nyawa kita pun juga dipertaruhkan. Monggo silakan Pak Kaban. Terima kasih Bu Kepala Bapperida. Salam sahabat Ngopi Bos untuk semuanya. Saat ini sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah, tentunya kita ketahui bersama ya, posisi sekarang di tengah efisiensi pengurangan dana transfer ke daerah, kita dituntut untuk bisa mandiri dari sisi fiskal Kabupaten Bondowoso. Untuk itu kami memiliki tagline bahwa Bapenda itu berlari. Ya, berlari ini sebenarnya kita tidak bisa saat ini di tengah efisiensi hanya dengan jalan atau jalan di tempat, apalagi jalan di tempat. Kita harus berlari, bagaimana kita bisa mengejar. Istilah berlari ini bisa mengejar target PAD yang dibebankan kepada pendapatan asli Badan Pendapatan Daerah. Kemudian tagline ataupun istilah PAD nyawa kita ini tidak bisa dilepaskan juga dari efisiensi. Bahwa saat ini kebutuhan pelayanan publik, kebutuhan pemeliharaan infrastruktur, rata-rata semua bersumber dari dana pendapatan asli daerah. Inilah nyawa kita saat ini yang harus kita cari, yang harus kita kejar, yang harus kita ambil. Potensi-potensi pendapatan asli daerah yang kemarin kita terlena dengan adanya DAU, adanya dana-dana dari pusat saat ini sudah dikurangi, tentunya potensi itu harus kita cari, kita kejar, dan ini tidak bisa dengan jalan santai. Kita harus nyarinya berlari, kita mencarinya harus dengan keberanian, akuntabel, kemudian memiliki integritas. Yang terakhir itu adalah integritas. Ini ke depan kami juga mencoba dengan integritas ini menuju ke transformasi digitalisasi daerah. Demikian Bu Kepala Badan. Baik, satu kata, integritas. Jadi Sobat Ngopi Bos, memang integritas, kemudian ghiroh, semangat, itu sudah terlihat ketika kita melihat apa yang sudah diposting oleh Bapenda, kemudian juga langkah-langkah teman-teman Bapenda turun ke lokasi-lokasi, ke hotel, kemudian menyisir pasar, menyisir tempat-tempat usaha untuk memberikan edukasi, pemahaman terkait dengan kesadaran untuk membayar pajak. Sehingga apa yang sudah dilakukan oleh Bapenda harus kita support bersama-sama. Pak Kaban, mungkin monggo diceritakan. Saya lihat di flyernya itu ada capaian PAD 2025
dan capaian PAD tahun sebelumnya di 2025 ini kita mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Itu apa strateginya? Kok kemudian berapa 38% ya kenaikannya? Ya, kurang lebih. Jadi kurang lebih ada 38% capaian PAD selama tahun 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tentu capaian persentase kenaikan ini tidak didapatkan dengan hanya loyo dan tidak berlari ya. Apa yang sudah dilakukan oleh Bapenda sehingga bisa mendapatkan capaian tersebut ya. Terima kasih Bu Kepala Bapperida, ini luar biasa memotivasi kita semua perangkat daerah. Saat ini dengan capaian PAD tahun 2024 dan 2025, di mana di tahun 2024 itu sebesar 255 miliar, kemudian di tahun 2025 kita mencapai 302 miliar. Tentunya dengan persentase kenaikan kurang lebih 38%, ini juga tidak lepas dari peran serta masyarakat. Masyarakat saat ini tidak harus dijadikan kambing hitam lagi untuk ini kesadaran masyarakat dan sebagainya. Kita harus evaluasi diri bahwa kita juga harus memiliki integritas. Tadi disinggung, integritas itu di mana? Ayo kita bersama-sama sekarang mengurangi dan berusaha semaksimal mungkin bahwa setoran pajak, retribusi ini semuanya masuk ke pendapatan asli daerah. Untuk itu beberapa langkah yang sudah dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah menjelang akhir tahun kemarin. Jadi tidak ada waktu istirahat karena kami nggak sempat libur ya. Libur pun teman-teman harus memikirkan pendapatan karena target pendapatan waktu itu juga memang dikejar karena pengaruhnya luar biasa. Jadi kepada sahabat Ngopi Bos, bila pendapatan ini tidak tercapai, tentunya ada program maupun kegiatan yang harus tidak bisa terdanai, tidak terlaksana dan tidak bisa didanai. Betul, karena kita sudah punya estimasi. Ketika kita menyusun APBD, kita sudah punya proyeksi. APBD kita itu pendapatan berapa, kemudian juga hal-hal lain sesuai dengan struktur yang ada di APBD. Ketika targetnya itu tidak tercapai, otomatis kita sudah merencanakan seperti rumah tangga ya Pak Kaban ya. Oh, bulan depan saya akan dapat uang dari gaji sekian, dapat pendapatan dari usaha sekian. Uang sekian itu sudah kita rencanakan untuk beli mobil sekian. Sama seperti postur APBD. Ketika proyeksi pendapatan itu sudah kita cantumkan, maka dari proyeksi pendapatan itu sudah kita letakkan akan digunakan untuk belanja apa. Tentu tantangan berat ketika proyeksi ini tidak tercapai, maka ada satu kegiatan yang tidak bisa terdanai begitu. Betul. Ya, luar biasa yang dilaksanakan oleh teman-teman di Bapenda dan juga teman-teman di kecamatan dan pelaku usaha. Ya. Ini perlu saya tambahkan juga Bu Anis sebagai Kepala Bapperida, bahwasanya kenaikan PAD kita itu juga tidak lepas dari pajak kendaraan bermotor. Dan BPNKB yang mulai tahun 2025 ini sudah bagian dari PAD kita. Jadi sementara ini kami juga memaksimalkan petugas yang ada di setiap kecamatan. Ini untuk menagih piutang-piutang pajak kendaraan bermotor yang ada di masyarakat. Kemudian kami juga melaksanakan monitoring, evaluasi baik di hotel, di rumah makan, restoran. Kemudian kami sekaligus melakukan pendataan ulang berkaitan dengan air bawah tanah, kemudian ada reklame. Jadi 12 mata pajak yang ada di kami ini. Ketika orang bicara pendapatan itu bukan sekedar PBB. Bukan sekedar PBB. Ya, tetapi ada pajak air bawah tanah. PBJT yang lain masih ada. Masih banyak. Ada 12 ya Pak Ada 12 mata pajak. 12 mata pajak ya yang bisa kita raih untuk optimalisasi PAD. Ya, jadi tentu di tengah semangat seperti itu yang menyala dan harus berlari, pasti ada banyak tantangan ya. Kira-kira bisa diceritakan apa hal berat yang dialami oleh teman-teman Bapenda ketika berhadapan dengan masyarakat ya.
Ini sebelum di Bapenda kan saya pengalaman juga di Satpol PP ya. Ya. Sebagai Kasatpol PP, kinerja dan kerja itu pada saat kita sudah membuat tertib itu sudah menjadi sebuah kinerja. Ya. Tantangan yang harus kita hadapi di Bapenda ini saat ini, kita tidak akan bisa berkinerja apabila PAD kita juga masih jauh dari target yang ditentukan. Tantangannya yaitu mengedukasi kepada masyarakat. Tentunya mereka masih memiliki image bahwasanya pajak ini dihabiskan oleh oleh Pemda atau pemerintah daerah ini untuk hal-hal yang masih belum prioritas. Ya. Ini tentunya yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat. Contoh kecil saja. Tadi keluhan masyarakat banyak jalan yang rusak. Ya. Nah, jalan yang rusak ini tidak lepas dari sumber dana infrastruktur pemeliharaannya adalah PAD. Nah, tentunya tidak lepas dari peran siapa? Pengusaha, peran dari masyarakat sendiri, peran dari petugas sendiri yang harus memiliki integritas. Mereka tidak boleh lagi sudah cukup sekian, ada tawar-menawar dalam hal pajak. Ini sudah tidak diperkenankan lagi karena ada aturan pajak yang hitungannya dan sebagainya sudah harus ditetapkan. Kemudian yang perlu diketahui oleh masyarakat saat ini untuk kebijakan Bapak Bupati sejak menjabat beliau dan saya juga dilantik menjadi Kepala Badan Pendapatan, wanti-wanti beliau satu, jangan sampai masyarakat terbebani oleh pajak sehingga beliau tidak mengenakan kenaikan. Ya. Tarif itu PBB. Satu hal yang harus kita apresiasi ya kebijakan Bapak Bupati. Kebijakan beliau Bapak Bupati menyampaikan bahwa jangan sampai memberatkan masyarakat. Ya. Jadi tidak ada kenaikan. Tidak ada kenaikan untuk PBB, masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Termasuk NJOP. NJOP ini sampai saat ini Bondowoso mungkin satu-satunya di wilayah Tapal Kuda ini yang belum menerapkan penyesuaian untuk nilai jual objek pajak PBB. Jadi masih ada toleransi ataupun dari Bapak Bupati ini sebuah kebijakan sehingga kami masih menemukan ada harga tanah harganya per meter tuh masih 5.000. Itu masih ada. Jadi lebih banyak Bapak Bupati berharap ke depannya PBB ini tetap bisa dimaksimalkan karena sudah ada kebijakan tidak ada kenaikan untuk PBB di Bondowoso. Kemudian selain tadi melaksanakan monitoring terhadap penerimaan pajak, kami juga menjalin kerjasama dengan Bank Jatim. Dengan Bank Jatim berkaitan dengan pemasangan aplikasi tax monitoring, di mana itu ditanamkan di setiap aplikasi yang ada di wajib pajak khususnya perhotelan, pajak hotel, restoran dan rumah makan. Sehingga nanti kita secara rutin, secara berkala bisa mengetahui berapa sebenarnya pajak 10% yang dititipkan masyarakat ini yang harus masuk ke PAD. Kepada para pengusaha, kami tidak mengambil keuntungan para pengusaha. Kami hanya mengambil titipan dari masyarakat yang menginap, yang makan minum di tempat Bapak Ibu sekalian, di hotel, rumah makan, restoran. Dan ini tahun ini Bu Anis, ini kami targetkan untuk BPHTB juga demikian. Betul. Jadi kalau kemarin memang BPHTB kita banyak masih rendah ya. Masih rendah, masih banyak yang tidak termonitor. Tapi mulai tahun ini insya Allah sudah mulai ada sebuah gerakan kami bersama dengan BPN. Ini juga nantinya akan kita juga mendukung semuanya menggunakan digitalisasi daerah. Demikian sehingga capaian di 2025 meskipun dengan waktu beberapa bulan ini setoran ada pergerakan yang cepat. PAD kita ada pergerakan yang cepat sesuai dengan tagline kita, Bondowoso berkah, akseleratif kita lakukan. Jadi Bapak Ibu, Sobat Ngopi Bos yang saat ini tanahnya belum bersertifikat,
Karena memang SHM itu adalah syarat mutlak ketika seseorang ingin mendapatkan kepastian hukum bahwa tanah yang dimiliki itu adalah miliknya, ya maka harus memiliki SHM, sertifikat hak milik atau sertifikat hak guna dan dan sebagainya. Jadi monggo masyarakat bisa kita tertibkan dan pasti BPHTB kita juga akan naik untuk mendukung pembangunan daerah. Nah, Pak Kaban, saya juga mendengar inovasinya itu juga bukan hanya banyak ya, tapi banyak ya Pak Kaban ya. Bisa dijelaskan. Kalau saya sekilas mendengar ada SIM PBB, ada SIM BPHTB, ada pelita pajak, ada pasopati. Memang inovasi itu diciptakan untuk melakukan percepatan. Ya, betul. silakan dijelaskan Pak Kaban. Ya. Baik, sahabat Ngopi Bos, Bapenda di tengah tagline kami yang berlari, Bapenda berlari, kemudian dalam PAD Nyawa Kita, beberapa inovasi sudah kita lakukan. Yang pertama tadi disinggung adalah SIM PBB, di mana dengan SIM PBB masyarakat sekarang tidak akan kesulitan untuk membayar PBB-nya. Nanti itu kita akan pasang link, barcode untuk informasi pajaknya, kemudian kita beri kris yang bekerja sama dengan Bank Jatim dan Bank Indonesia. Nanti masyarakat sudah bisa langsung membayar saat itu juga melalui aplikasi di HP-nya, membayar menggunakan kris M-Banking-nya, atau dengan informasi pajak yang ada bisa membayar di Indomaret, kemudian ada melalui VA, bank-bank tertentu, kemudian melalui Bank Jatim. Paling mudah bayar pajak Anda dengan kris. Insya Allah mulai tahun 2026 ini sudah mulai kita cetak. Jadi orang Bondowoso yang saat ini ada di luar negeri pun bisa langsung membayar. Ya. Jadi sahabat sobat Ngopi Bos, jadi ini kemudahan dalam membayar pajak PBB, semua P2. Serba digitalisasi ya. Ingat, kita tidak kesulitan lagi. Nanti harus didatangi petugas-petugas dari desa, dari kelurahan. Kita sudah bisa membayar pajak langsung melalui kris ya, sehingga secara akuntabilitas dan akurasinya itu bisa lebih dipertanggungjawabkan dan itu juga cepat ya Pak ya. Cepat. Karena bisa langsung real time. Ya. Jadi di SIM PBB Bapak Ibu wajib pajak ini juga bisa cek apakah PBB saya sudah tersetor apa belum di Bank Jatim. Ini juga akan diketahui nanti dari di SIM PBB yang kita siapkan. Kemudian pemutakhiran data. Ini nanti juga akan kita ada program inovasi lain yaitu SIM BPHTB. Dengan SIM BPHTB itu nanti semuanya juga sama, nggak ada lagi tawar-menawar antara Bapak wajib pajak dengan petugas yang ada. Notaris, PPAT ini sudah tahu semua dan insya Allah semua akan tersetor. Bapak tidak perlu menyetor tunai kepada mereka, tapi cukup dengan kris yang ada di aplikasi BPHTB, itu pun Bapak Ibu wajib pajak sudah bisa langsung menyetorkan dananya yang pajak BPHTB-nya dan masuk langsung ke Bank Jatim. Kemudian ada lagi ESPTPD. Jadi di situ ada surat pemberitahuan tentang pajak daerah Anda. Ini pun nanti akan semuanya akan serba online secara bertahap. Bapak Ibu juga bisa menyetorkan langsung, cek langsung melalui ESPTPD yang ada di kami. Tiga-tiganya di tahun ini kami bekerja sama dengan Kominfo. Ini akan masuk di inovasi besarnya atau aplikasi besarnya adalah Pasopati. Inovasi Pasopati ini adalah pemutakhiran dan setoran pendapatan asli daerah secara real time. Jadi nanti ini akan kita sampaikan kepada APH, kepada Bapak Bupati, Bapak Wabu, Bapak Sekda, atau perangkat daerah yang memang terkait. Sehingga setiap hari ini beliau bisa cek berapa PAD Kabupaten Bondowoso, berapa, di mana titik kekurangan dari 12 mata pajak yang masih terendah, apa masalahnya, kendalanya apa. Ini akan termonitor semua. Kemudian mana nanti di jangka waktu tertentu dievaluasi yang sudah sesuai dengan target capaian PAD-nya. Kemudian yang paling penting lagi, tahun ini kita juga ada namanya pelita pajak.
Jadi pelita pajak ini adalah pekan layanan pemutakhiran pajak yang nantinya kami akan turun jemput bola. Ya. Bu Anis, kita Wih, turun akan jemput mantap. bola Ya, luar ini. biasa. Jadi kita Masyarakat semakin dimudahkan. semakin ya, dimudahkan. Cukup siapkan syarat yang memang mendukung untuk pemutakhiran. Nanti sementara tahun ini kami melakukannya adalah di kecamatan. Beberapa kepala desa sudah menyampaikan ke kami khususnya untuk PBB Ya. Bisakah sampai di tingkat desa. Desa. Mohon maaf untuk kalau di tingkat desa sebenarnya nanti tinggal ada petugas desa. Dengan digitalisasi sebenarnya ke depan wajib pajak. Ini Ya. tidak perlu ke desa, tidak perlu ke kecamatan, tidak perlu ke Bapenda, cukup di dalam rumah di dalam masing-masing. rumahnya dengan HP-nya atau dengan komputer atau laptop yang dimiliki, buka aplikasi tentang pajak Kabupaten Bondowoso, itu sudah muncul di situ PBB, untuk PBB bisa dibuka dan dilakukan pemutakhiran. Demikian. Ya, luar biasa apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Bapenda. Tentu kita harus dukung ya, Sobat Ngopi Bos, semuanya, semua masyarakat Bondowoso, kita akan dukung bersama bagaimana yang sudah dilakukan oleh Bapenda ini semangatnya akan terus menyala, dan tentu itu semua untuk keberkahan kita semuanya. Dari pajak yang dibayarkan kita akan bisa membangun jalan, kita akan bisa membangun infrastruktur yang memang dibutuhkan, kesehatan, pelayanan untuk menurunkan angka kemiskinan, dan juga program-program yang lain. Makanya tadi Bapak Kepala Bapenda menyampaikan bahwa pajak itu nyawa kita. Ketika itu misalnya tidak tercapai, ya tentu sekali lagi ada banyak hal, mimpi dan cita-cita kita yang belum bisa tercapai. Nah, yang terakhir mungkin bisa disampaikan apa yang akan kita capai kemudian untuk optimalisasi di tahun 2026 ini, Pak Kaban. Sahabat Ngopi Bos, yang akan kita capai untuk di tahun 2026 dengan aplikasi yang ada, mari kita semua berkomitmen katakan tidak untuk pembayaran tunai, karena semua itu akan mendukung integritas pegawai, petugas, juga bagaimana kita mengurangi kebocoran-kebocoran yang ada. Siapapun itu pelakunya, ayo kita hindari. Dengan cara apa? Masyarakat juga harus terjun langsung, aktif dan berpartisipasi mendukung digitalisasi daerah. Sebenarnya dengan digitalisasi daerah, masyarakat proaktif, tentunya pendapatan dari masyarakat ini akan langsung bisa diterima oleh pemerintah Kabupaten Bondowoso. Jadikan PAD nyawa kita, Bapenda siap berlari untuk memaksimalkan dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Ya. Baik, terima kasih Pak Kaban. Sobat Ngopi Bos, nggak terasa ya kita sudah 20 menit lebih kita berbincang-bincang terkait dengan bagaimana kita membangun Bondowoso dari sektor pendapatan, yaitu untuk optimalisasi PAD. Kita berharap kita semua bisa bersama-sama untuk membangun Bondowoso meskipun ada efisiensi, meskipun dengan keterbatasan yang ada. Banyak potensi daerah yang bisa kita maksimalkan untuk supaya kita bisa seiring sejalan untuk bisa maju bersama menuju Bondowoso berkah. Sobat Ngopi Bos, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan sampai ketemu lagi dalam program Ngopi Bos selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.